penyampaian materi terkait peran apoteker. Silakan Ibu. Baik. Terima kasih Pak Abdi untuk perkenalannya, memberikan waktu kepada saya untuk presentasi. Saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada seluruh jajaran panitia, pengurus, dan juga kepada sponsor kita hari ini Novo, dan tentunya teman-teman sejawat saya yang ada di Bali dan sekitarnya. Kapan ya saya ke Bali lagi ya? Terakhir saya ke Bali itu tahun 2020. Aduh, jauh banget ya, udah 2 tahun nggak ke Bali. Semoga nanti dengan semakin kita bisa mengendalikan pandemi ini, walaupun sekarang kita juga harus menghadapi peningkatan dari pandemi, tapi sepertinya masih dapat terkontrol dengan baik. Benar-benar kita bisa offline ya Pak Abdi ya, jadi bisa sambil ngopi-ngopi. Webinarnya ini nggak ada kopi. Oke, baik, saya izin mulai saja teman sejawat semuanya. Tadi sama-sama kita sudah mendengarkan paparan dari Dr. Ihsan, sangat komprehensif sekali mulai dari awal tata laksana diberikan. Dan saya minta izin Pak Abdi, karena saya menggunakan sinyal hotel, nanti kalau misalnya ada kendala atau suara saya terputus langsung diinterrupt saja, nanti saya switch dari WiFi yang ada. Baik Ibu, baik Ibu. Ya, baik. Baik teman sejawat, kita mulai diskusi kita hari ini. Oke. Nah, teman sejawat, berapa kali kita bicara tentang diabetes dan insulin? Ayo, ada yang sudah bisa menghitung berapa kali kita diskusi tentang diabetes dan tata laksananya? Mungkin kalau saya pribadi sudah berapa kali ya, sudah nggak pernah dihitung lagi. Tetapi kenyataannya di lapangan, walaupun teman sejawat sudah sering mengikuti tata laksana diabetes, dan juga mungkin teman sejawat kita dokter juga tidak kalah mengupdate pengetahuan terkait diabetes, tapi kenyataannya yang kita hadapi saat ini prevalensi pasien diabetes terus meningkat. Dan kalau teman sejawat melihat kondisi di lapangan, banyak sekali pasien diabetes yang akhirnya berujung kepada komplikasi, dirawat, dan kemudian sampai pada kematian. Nah, ini tentunya menyisakan pertanyaan kepada kita, ada apa gitu ya? Yang mana nih yang salah? Apakah peranan kita yang belum optimal, ataukah memang ada faktor lain yang membuat kita akhirnya gagal merawat pasien diabetes bersama-sama? Ini harusnya menjadi pertanyaan buat kita dan memperbaiki bagaimana kita melakukan praktik. Walaupun sebenarnya Pak Abdi, kalau saya diskusi dengan teman-teman sejawat, biasanya teman-teman sejawat apoteker akan mengatakan nomor 1 problemnya adalah waktu, Pak Abdi. Jadi tidak ada waktu yang cukup untuk bertemu dengan teman sejawat dokter, berkolaborasi, dan juga dari sisi pasien tidak ada waktu yang cukup, baik dari sisi pasien maupun tenaga kesehatannya. Nah, ini menjadi tantangan kita sendiri, bagaimana kita menyelesaikan masalah. Selama kita tidak bisa menyelesaikan masalah itu, rasanya kita akan sulit mencapai kondisi yang kita harapkan. Begitu ya teman sejawat, setuju atau setuju? Mudah-mudahan setuju semua ya. Baik, saya akan memulai karena saya yakin teman sejawat semua di sini adalah praktisi. Tentunya saya harus memulainya dengan status kasus ya. Tadi saya sudah mendengar paparan dari Dr. Ihsan, sekarang coba kita implementasikan bagaimana apoteker nih menghadapi pasien yang datang ke apotik dan ingin menebus obat. Nah, ini mungkin bisa dialami oleh teman sejawat yang di apotik, di puskesmas maupun di rumah sakit ya, di klinik juga ya. Jadi saya mencoba membuat simulasi kasus ya. Jadi ada pasien dia mengalami diabetes berdasarkan riwayat penyakit yang lalu 5 tahun yang lalu, dia datang ke apotik dan ternyata dokter memberikan resep adalah insulin novoropid 2 pen ya, kemudian diberikan dosis 3 kali 6 unit. Kemudian insulin glisin 2 pen juga ya, kemudian diberikan 3 kali 6 unit. Nah, ini kita coba sama-sama lihat. Kemudian glikasid 80 mg dan fenofibrat. Kemudian pasien ingin menebus semua obatnya, kecuali yang tidak ingin dia tebus adalah insulin. Nah, setelah dilakukan asesmen oleh apoteker, ternyata pasien menyatakan, memberikan informasi bahwa pasien ini selama 5 tahun terakhir sudah mendapatkan terapi OAD dari dokter, yaitu glibenclamid 5 mg,
Kemudian dia juga menyatakan bahwa dengan adanya obat yang diberikan, dia kadang tidak minum dengan teratur. Ada berbagai masalah yang dihadapi, salah satunya adalah efek samping dari obat dan juga mungkin perkelupaan yang membuat dia tidak teratur minum obat. Dan ketika dilakukan kontrol gula darah, ternyata kontrol gula darah tidak terkontrol. Pasien juga menyatakan pernah dirawat di rumah sakit, selama dirawat di rumah sakit pernah mengalami hipoglikemi. Nah, saya ingin bertanya kepada teman sejawat semua, dari kasus yang ini, sebelum kita masuk ke materi yang ada, menurut teman sejawat, tidak usah di screening ya resepnya ya, karena kita nggak bicara screening resep. Biasanya kalau apoteker kalau dapat resep langsung di screening, wah bulusi itu dosisnya salah, wah bulusi itu kayak gitu. Nggak ada yang salah dalam benar dalam merawat pasien. Yang ada adalah kita perlu mencari tahu mengapa dosis diberikan seperti itu, mengapa resep diberikan seperti itu. Pasti ada jawabannya ya. Jadi kita kolaborasi. Nah sekarang pertanyaan saya kepada teman sejawat semuanya, teman sejawat boleh buka, tulis di kolom chat. Mungkin dibuka ya sama panitia kolom chat. Berdasarkan pengalaman teman sejawat, kira-kira kalau pasien seperti ini tidak mau menebus insulin, alasan yang paling besar yang ditemui oleh teman-teman pada saat praktik, alasan terbesarnya apa? Kenapa pasien nggak mau menebus insulin? Saya pengen dengar dari berbagai daerah pengalaman teman sejawat menghadapi pasien yang tidak ingin menebus insulin, alasan terbesar kenapa? Ayo kita sama-sama membaca chat dari teman sejawat semuanya. Biaya. Wah, biaya banyak banget. Biaya mahal. Wow, uang tidak cukup. Takut menyuntik, takut untuk sendiri. Harganya mahal, sakit. Tidak ada uangnya, kadang tidak di-cover BPJS. Jangan curhat di sini. Oke, takut jarum suntik. Bila dilihat dari segi, apa tadi? Cepat banget nih. Oke, baik. Terima kasih ya teman sejawat. Banyak banget nih. Ternyata kebanyakan malah mahal. Ayo didengar sama sponsor nih ya. Mudah-mudahan semua obat di cover sama BPJS sehingga kita bisa sehat. Dan tapi sekarang nih beritanya bagus ya. Makin lama makin banyak obat-obatan yang bisa di cover oleh BPJS. Salah penyuntikan, takut, stigma. Nah ini bagus banget nih Ibu Debbie Kristianti, stigma bahwa kalau udah diberikan insulin udah mau mendekati kematian. Itu bener banget gitu ya. Jadi kadang-kadang orang kalau kita bertanya kepada pasien, kenapa saya nggak mau dikasih insulin? Karena kalau dikasih insulin berarti saya udah mau mati. Teman-teman saya yang semua pakai insulin biasanya mati. Benar nggak Pak Abdi begitu? Ada ya kadang-kadang pasien begitu, walaupun alasan yang terbesarnya ya tadi nih, teman-teman bilang mahal. Kadang-kadang tidak hanya mahal tadi yang untuk pasien yang pertama. Kalau pasiennya udah berkali-kali udah canggih banget Pak Abdi, kadang-kadang di itu di baju cut gitu ya. Nah nanti kita bahas. Boleh nggak sih menyuntikkan di baju? Kan kadang-kadang kalau di dalam situasi yang publik gitu ya, pasien kan nggak mungkin buka-buka baju ya. Jadi kadang-kadang dengan canggihnya dengan ahli sambil ngobrol disuntik itu di baju. Apa nih yang perlu kita perhatikan dalam memberikan edukasi kepada pasien untuk menyuntik dengan benar? Thank you teman sejawat semuanya. Ayo kita sekarang mulai membedah hari ini terkait dengan edukasi kita di sebagai apoteker dalam tata laksana insulin. Terima kasih ya, dan yang disampaikan oleh teman sejawat semua itu adalah permasalahan di lapangan yang benar-benar ada dan benar-benar teman sejawat hadapi. Tidak hanya di Bali, di Jakarta pun juga demikian ya. Jadi banyak kasus insulin kebanyakan adalah yang pertama takut, kedua mahal, ketiga stigma, keempat rasa sakit, kelima dan lain-lain lah. Itu banyak banget ya. Mungkin nanti kalau bagi teman-teman yang berminat untuk mengambil dokter, boleh melakukan penelitian survei ini. Terbuka ya Pak Abdi ya. Oke, jadi hari ini kita akan sama-sama teman sejawat semuanya untuk menggali lebih lanjut dari kasus yang tadi untuk mendapatkan bagaimana kita bisa melakukan assessment pasien yang menggunakan insulin. Apa sih yang perlu kita ketahui pada pasien-pasien yang menggunakan insulin? Hambatannya seperti apa? Tentunya kalau kita sudah melakukan assessment terhadap pasien-pasien ya walaupun tidak akan terbatas ya pada alasan pasien tertentu seperti Mas Jawat katakan, mungkin ada alasan-alasan lain di luar itu. Tetapi setelah kita melakukan assessment, tentunya kita baru bisa menerapkan edukasi yang tepat untuk pasien. Jadi edukasi yang benar adalah edukasi ketika sudah mendapatkan informasi atau melakukan assessment. Jangan memberikan edukasi secara general. Kenapa? Karena tidak semua pasien memiliki permasalahan yang tidak memiliki permasalahan yang sama. Jadi setiap pasien itu memiliki permasalahan yang sendiri-sendiri gitu ya. Jadi kalau kita memberitahu sesuatu yang pasiennya udah tahu, ya
pasiennya akan tawar, atau kalau bahasa milenialnya garing gitu ya. Nah, terus kemudian setelah itu tentunya setelah kita memberikan edukasi, tidak lepas dari tugas tanggung jawab apoteker, tidak hanya memberikan sebelum makan, sesudah makan, tapi lebih bagaimana melakukan pemantauan dan keamanan insulin. Seperti kita ketahui, efek utama insulin yang paling ditakuti baik tidak hanya pasien, tapi juga dokter maupun apoteker adalah terjadinya hipoglikemi. Nah, ini yang membuat kadang-kadang pasien trauma. Tadi saya ada melihat beberapa yang disampaikan oleh Mas Jawad, salah satu faktor yang membuat pasien enggan untuk untuk menggunakan insulin adalah efek samping hipoglikeminya ya. Kemudian akhirnya kita tentunya membuat informasi juga tidak hanya terkait dengan bagaimana cara penggunaan, karena kita tahu semuanya bahwa insulin ini tidak lepas dari apa teman sejawat, stabilitas. Seperti kayak kita bilang, kalau obatnya ini tidak memiliki stabilitas obat yang baik, bagaimana obat ini bisa menjamin efektivitas. Jadi insulin ini benar-benar produk yang memang kita harus jaga, mulai dari kita terima barangnya, sampai kita serahkan ke pasiennya, sampai pasien ini menggunakan, kita harus benar-benar memastikan bahwa pasien paham dan mengetahui dengan baik bagaimana penyimpanan dan bagaimana stabilitas. Kata-kata stabilitas atau bahasa kerennya kita ya, beyond use date. Jangan ngomong sama pasien beyond use date ya, bingung nanti. Bila bahasa, jadi jargon-jargon medis buang aja kalau untuk berbicara dengan pasien ya. Stabilitas ini banyak pasien yang suka eman-eman gitu ya disimpan, padahal kita sama-sama tahu insulin yang sudah dibuka itu punya batas waktu, bukan batas waktunya kadaluarsa, tapi berapa lama batas waktu itu digunakan. Nanti kita akan bahas di slide berikutnya ya, teman sejawat ya. Nah, oke, kita masuk poin pertama. Edukasi insulin, teman sejawat tentunya harus membuat list apa sih yang teman sejawat harus lakukan terkait penggunaan insulin. Terutama teman sejawat harus buka menjadi dua kategori pasien yang baru dan kategori pasien yang lama. Mas Jawad, jangan salah, kalau kita bicara pasien yang lama, pasiennya udah ahli, kadang-kadang keahliannya membuat dia melupakan 1-2 step. Ya, kadang-kadang saking ahlinya dia menganggap apa yang sudah diberikan informasi di awal bahwa needle harus diganti, terus dia berpikir nggak apa-apa kok, nggak sakit, needle-nya dipakai oke-oke aja. Nah, kalau Mas Jawad memberikan informasi bahwa Pak, kalau needle harus diganti selalu baru supaya Bapak pada saat menyuntik tidak sakit, hanya itu saja, maka pemahaman pasien hanya kalau needle-nya nggak diganti maka sakit. Tapi ketika dia melakukan sendiri dan tidak sakit, maka dia akan mengignore semuanya. Jadi kita harus memberikan informasi yang jelas. Kenapa kok needle harus diganti? Ya, apa yang menyebabkan needle harus diganti? Nanti kita juga akan bahas di slide berikutnya. Jadi pengetahuan pasien, teman sejawat harus tahu. Kalau di saya, pada saat saya praktik, saya selalu mengkategorikan karena keterbatasan waktu kita, karena kita juga memiliki jumlah resep yang cukup banyak. Kalau di rumah sakit pemerintah mungkin sehari bisa 400-500 resep ya. Kita harus melakukan prioritas pasien mana nih yang mau diedukasi. Tentunya pasien yang mendapatkan obat-obat khusus ya, termasuk salah satunya adalah insulin. Ini perlu mendapatkan prioritas. Kemudian hambatannya apa aja? Nah, teman-teman tadi sudah menyampaikan hambatan-hambatan yang ada pada saat terapi pasien. Hambatan itu tidak hanya kita akses dari pasien, sebenarnya hambatan itu juga dari kita. Salah satu hambatan dari kita apa? Kita nggak punya alat untuk mengedukasi. Benar atau salah? Banyak, coba sekali saya nanya nih sama teman sejawat semua di sini nih, yang nggak punya alat edukasi pen siapa nih, Mas Jawad? Ada nggak yang nggak punya? Ada yang pasrah, udah jawabnya pasrah, aduh besar banget ya. Oke, yuk Mas Jawad, saya mau tanya, Mas Jawad, ada nggak yang nggak punya pen untuk edukasi, atau punya semua? Kalau diam berarti punya semua. Baguslah kalau punya semua. Ada Bu, ada punya. Wow, udah punya semua ya. Punya, ada. Punya Bu. Oke, good lah. Kalau punya, ada yang tidak punya tuh. Ayo, kalau tidak punya ini minta aja ke sponsor. Saya dulu punya banyak edukasi, tidak tuh. Banyak pun yang nggak punya tuh. Tim Novo barangkali bisa membantu teman sejawat saya yang belum punya supaya bisa memberikan edukasi. Karena beda memberikan edukasi dengan begini ya Pak, begitu ya Pak, memberikan gambar dengan ayo Pak, ini punya Bapak, ini punya saya, kita kerjakan bersama-sama. Tapi pertama Bapak lihat dulu cara saya menggunakan pen ini. Nanti setelah itu kita lakukan bersama, setelah itu Bapak melakukan sendiri. Harusnya seperti itu. Banyak banget yang nggak punya tuh. Yang tidak punya. Di kampus kami diajarkan calon apoteker untuk bisa menjelaskan penggunaan insulin pen ke pasien. Yes, good. Baik, nah kemudian yang tersulit adalah ketika kita bicara mengenai pen,
adalah teknik ya. Saya pernah melakukan workshop dengan teman sejawat, ternyata teman sejawat juga ada beberapa yang cara menggunakan tekniknya juga kurang tepat. Tapi ada juga yang sudah baik, tetapi cara penyampaiannya terlompat ya, 1-2 stepnya terlompat sehingga yang dengerin nggak runut gitu ya, nggak paham gitu ya. Nah ini teman sejawat harus clear. Kalau untuk pertama kali mungkin buat aja list apa yang mau diomongin ke pasien sehingga tidak terlewat gitu ya. Terus bagaimana penggunaan jarum? Nah ini yang paling sering banget nih dilanggar baik dari pasiennya maupun kadang-kadang pasien juga bilang nggak tahu ya benar apa enggak, kata dokternya boleh atau kata apotekernya boleh. Nah ini kita sama-sama coba gali lebih lanjut ya, karena needle itu nggak seberapa harganya, benar nggak sih? Tetapi efek dari needle itu tidak diganti, tidak hanya menimbulkan rasa sakit pada saat penggunaan berulang-ulang, tetapi yang paling menakutkan dari needle tidak diganti adalah apa? Terjadinya blok, jadi insulinnya tidak bisa mengalir karena mampet gitu ya, blok di needle-nya. Dan kalau misalnya insulinnya tidak bisa mengalir lewat needle, berarti nyuntikin apa gitu ya? Nggak tersuntik gitu ya. Jadi ini juga menjadi selain masalah kontaminasi dan lain-lain. Nah tentunya ini harganya nggak terlalu worth it lah ya terkait dengan penggunaan needle yang berulangan dibandingkan efeknya. Terus bagaimana mengajarkan pasien? Nah ini juga sering banget nih. Saya kemarin diskusi sama teman sejawat yang memberi edukasi pada puskesmas bagaimana pasien ini melakukan monitoring glukos ya di rumah. Di tes bagaimana cara memilih glukometernya gitu ya, itu juga kadang tidak memberikan saran kepada pasien. Glukometer tuh di pasaran banyak banget teman sejawat. Gimana cara memakainya, gimana cara menyimpannya, bagaimana cara membacanya, dan kemudian glukometer kadang-kadang dijadikan oleh pasien itu sebagai alat untuk mendiagnosa diri. Nah ini juga sering salah kaprah ya. Glukometer itu digunakan untuk membantu melihat, mengontrol berapa kadar gula darah yang sudah tercapai atau belum, dan ini menjadi bahan evaluasi. Dan tentunya yang terakhir adalah stability, bagaimana penyimpanannya, bagaimana beyond use date-nya, bagaimana stabilitasnya, disimpannya di mana, terus bagaimana apabila ternyata pasien lupa menyimpannya untuk insulin yang harusnya disimpan di suhu lemari pendingin, yang bukan lemari pendingin, atau sebaliknya, bagaimana apabila pasien menemukan bahwa insulinnya keruh, tidak seperti biasa, apa yang harus dilakukan? Ini seharusnya teman sejawat harus berikan edukasi kepada pasien, ya. Nah, sekarang kita bicara mengenai pengetahuan pasien. Apa sih yang perlu kita adjust dari pengetahuan pasien? Tentunya tadi yang disampaikan oleh Dr. Iksan itu udah benar-benar sangat komprehensif dan menyeluruh. Terkait yang paling penting adalah sebenarnya kenapa sih diberikan insulin gitu ya? Kalau kita bicara dengan tadi masalah stigma, harga, dan lain-lain, tapi kembali lagi, kalau kita bicara mengenai biaya dalam dunia kesehatan atau pelayanan kesehatan, biaya itu jangan luput dari perhatian kita antara cost terapi. Cost terapi itu artinya apa? Biaya itu tidak hanya timbul dari biaya terkait dengan harga obat. Biaya itu bisa timbul juga akibat tadi obat yang tidak diberi atau dengan tepat, obat yang harusnya digunakan tidak tepat, menimbulkan biaya-biaya lain. Biaya rawat inap karena penyakitnya tidak tertangani dengan baik, biaya kontrol, biaya transportasi, biaya izin kerja, biaya lain-lain. Jadi kalau kita bicara ekonomi itu ada ya biaya utility gitu ya dan lain-lain. Nah ini tentunya harus menjadi concern buat kita semua. Jadi yang dikatakan biaya itu bukan hanya biaya obat. Jadi kita harus kasih tahu tujuan terapi dari pemberian insulin apa. Tadi Dokter Ihsan mengatakan bahkan kalau dulu stigmanya kan orang diberikan insulin kalau udah kadar gula darahnya di atas 9 gitu ya, baru diberikan insulin. Makanya itu tuh terlalu terlambat gitu ya. Nggak heran kalau Indonesia termasuk dalam Asia yang memang pemberian insulinnya dalam penelitiannya siapa waktu itu saya baca ya, itu adalah pemberian insulinnya terlalu terlambat gitu ya. Makanya tadi disampaikan insulin basal itu sebenarnya sudah bisa diberikan pada saat pasien memang tidak dapat terkontrol dengan baik gitu ya. Jadi teman-teman stigma bahwa insulin itu di ujung di akhir itu harus segera teman-teman brainwash kembali baik dari sisi kita maupun dari sisi pasien. Terus juga yang nggak kalah pentingnya, nah ini juga nih, ini kita akan bahas ya terkait dengan informasi produk. Sebenarnya informasi produknya dapatnya di mana sih?
Free dari mana? Free dari leaflet yang diberikan oleh pabriknya ya. Kalau teman sejawat nanti hari ini kita bicara mengenai aspart gitu ya, teman sejawat bisa lihat di product information-nya tuh lengkap banget. Ada kontraindikasi, ada interaksi, bagaimana pemberian, bagaimana bila terjadi hipoglikemi, bagaimana pemberian pada populasi khusus. Jadi teman sejawat nggak usah repot-repot googling. Tapi kalau teman sejawat mau googling juga bisa, ya bisa menggunakan PubMed dan lain-lain. Hati-hati googlingnya jangan di Google. Kalau di googlingnya di Google ketemu sama orang-orang yang menulis yang dalam tanda kutip referensinya rujukannya belum tentu memiliki evidence base yang benar ya. Hati-hati dalam melakukan mencari informasi produk. Yang paling aman adalah ambil aja PI-nya, product information dari pabriknya. Kemudian bagaimana cara penggunaannya? Nah, tadi juga saya sangat tertarik karena ini sekali lagi teman sejawat, stigma bahwa insulin harus digunakan setelah makan. Itu dicoret ya, nggak selalu setelah makan. Nah, ini stigma yang kadang-kadang juga di kita, karena kekhawatiran terjadinya hipoglikemi ya, ini membuat stigma itu melekat. Tergantung yang tadi dokter sampaikan juga, ketika kita menggunakan insulin tertentu di mana dia harus berubah polimernya, maka dia membutuhkan waktu 30 menit. Nah, ini tentunya menjadi perhatian buat kita. Atau jenis insulin yang kerja cepat, berarti kita harus menggunakannya segera setelah makan atau segera sebelum makan. Nah, ini menjadi perhatian kita, insulin apa sih yang kita berikan kepada pasien. Nah, efek samping ini juga harus diedukasi kepada pasien, bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk memberikan informasi kepada pasien, ini loh efek sampingnya, tanda-tandanya seperti ini, dan yang harus dilakukan adalah begini. Gitu ya, nanti ini akan kita bahas khusus di slide berikutnya. Interaksi obat, kenapa harus interaksi obat menjadi perhatian kita? Karena hampir tidak pernah datang pasien di kita itu diabetes, hanya diabetes. Biasanya diabetes komplit dengan penyakit-penyakit lainnya, ya Pak Firdaus ya. Kalau kita lihat kadang-kadang kita nggak ketemu nih pasien diabetes saja, mungkin ada juga dengan hipertensi ya Pak Firdaus ya. Terus bisa ditemui juga pasien dengan komplikasi yang lainnya. Jadi obat itu harus kita rekonsiliasi, kita cek. Susah banget sih Bu Lucy? Nggak susah sih kalau teman sejawat punya standar terapi dari dokter, kan dokter biasanya resepnya nggak jauh, itu aja ya udah itu aja dicari. Oh, beta blocker kalau diberikan dengan insulin bagaimana? Oh, kalau misalnya pasien-pasien dengan memberikan steroid anabolik ditambah dengan insulin bagaimana? Itu aja sih obatnya. Jadi jangan 3.000 item dicari interaksinya. Nggak punya waktu untuk malam minggu. Terus kemudian gejala hipoglikemi ya. Gejala hipoglikemi ini adalah gejala yang tadi saya sampaikan, turunnya kadar gula sehingga kadang-kadang membahayakan ya dan memberikan shock untuk pasien trauma ya pada pasien dan juga tenaga kesehatan. Ini banyak yang kita khawatir, bahkan kita pun juga kalau lihat pasien yang dengan riwayat hipoglikemi kadang-kadang udah keburu dalam tanda kutip menyalahkan pasiennya gitu ya, apakah menggunakan insulinnya tidak benar, apakah berolahraganya, kadang-kadang memang kita perlu lihat kembali perhitungan dosis dan lain-lain dan kondisi klinis pasien. Nah, kita masuk ke tadi kan harus melakukan adjustment assessment terkait informasi produk ya. Tadi kan kasusnya karena kita hari ini bicara tentang insulin aspart, jadi kita akan gali lebih lanjut tentang insulin aspart ya. Nah, insulin aspart ini kalau kita lihat tadi sudah dokter sampaikan merupakan rapid acting analog. Kalau kita bicara rapid acting analog ya berarti cara kerja cepat. Ini bagus banget untuk mengontrol orang yang prandial. Saking bagusnya kadang-kadang pasien tuh suka pinternya apa? Kalau mau ke pesta udah bawa aja cucus gitu ya Pak Firdaus ya. Kadang mau kemana, mau prasmanan, wah udah bawa rapid dulu. Nah ini juga mau berapa banyak pakai kayak gini ya, hati-hati ya penggunaannya. Nah ini kalau pasien-pasien yang bisnismen yang sering melakukan makan malam bersama sering-sering, nah ini juga perlu ada duduk bareng dengan pasien bagaimana penggunaan dengan baik ya. Dosisnya bagaimana? Dosis nanti kita akan hitung bagaimana cara menghitung dosisnya. Tetapi kembali lagi, yang namanya rasionalitas resep itu tidak berdasarkan books, tidak berdasarkan hanya literatur, tapi lebih ke arah kondisi klinis pasien. Kondisi klinis pasien tergantung. Kayak tadi, misalnya si pasiennya menggunakan obat-obat lain yang menurunkan efek dari insulinnya, ya tentunya pasti dosis akan dinaikkan. Atau dia menggunakan obat-obat lain yang menaikkan efek insulinnya, tentunya insulinnya akan diturunkan. Jadi perhitungan dosis
bisa dijadikan standar, tetapi tidak bisa dijadikan adjustment untuk menyatakan bahwa resep ini rasional atau tidak rasional. Ya, kemudian, nah tadi juga dilihat, kalau dilihat dari cara kerjanya rapid acting, dia bekerja dengan cepat, tetapi dia hanya bekerja short, singkat. Tentunya dalam pemberiannya dia harus didampingi atau dikombinasikan dengan intermediate, ya, sehingga apa? Sehingga pemberiannya bisa menjaga kadar gula darah dengan baik selama 24 jam. Ya, jadi digunakan dengan kombinasi intermediate atau long acting itu sudah biasa. Cuman tadi kita lihat dosisnya benar nggak? Dan kalau lihat dari pasien yang menggunakan tadi, pasiennya nggak mau. Bayangin teman sejawat, dia punya berapa pen tadi di kasus tadi? 2 pen, 4 pen. 4 pen nyimpennya bawanya. Nah, ini juga menjadi perhatian khusus ya. Terus, nah kita mulai lihat lagi nanti dosisnya di slide berikutnya. Nah, kalau kita lihat lagi kenapa sih harus menggunakan kombinasi? Tadi selain sifatnya karakteristik dari insulinnya bekerja cepat mengendalikan gula darah, dia juga kalau kita lihat dari terapi basal bolus, dia hanya memenuhi 50-70%. Jadi sisanya ya mau tidak mau supaya gula darah tetap terkontrol dengan baik itu harus diberikan intermediate acting ya. Jadi nggak cukup kalau diberikan basal bolus. Kadang ada pasien yang bilang udah saya pakai yang ini aja, nggak mau yang ini. Satu harga, kedua repot nyimpennya, ketiga ya dan lain-lain. Nah, ini harus diberikan tujuan terapinya seperti apa. Nah, teman sejawat, nah ini teman-teman sejawat udah pakar semua ya di sana menghitung dosis. Ini dulu kita waktu BPJS, wah ditolakin semua nih ya Pak Abdi ya, nggak dibayar. Kenapa? Salah dosis yang berlebihan. Aduh, padahal kondisi klinis pasiennya membutuhkan seperti itu. Ya udah deh, gimana? Akhirnya rumah sakit yang nanggung ya. Nah, kalau kita lihat hitung insulin harian total, kalau kita singkat IHT ya, biasanya rata-rata ya 0,5 sampai 1 dari berat badan. Kalau misalnya tadi pasiennya 60 kg, berarti kebutuhan insulin harian totalnya tentunya ya 0,5 kali 60 kg, berapa? 30 unit. Nah, kan pemberian 30 unit ini harus terbagi menjadi 2, prandial dan basal total. Kalau memang harus diberikan prandial. Berapa persen nih prandialnya atau pemberian untuk pasien-pasien yang diberikan dengan cepat, lispro, aspat, dan reguler. Biasanya prandial ini 60% dari total kebutuhan insulin. Nah, kalau tadi berat badannya 60 kg, total kebutuhannya insulin adalah 0,5 kali 60 sama dengan 30 unit, maka kita lihat kebutuhannya 60% kali 30 unit, berarti 18 unit. Ya, nah 18 unit kalau prandial itu harus diberikan sesuai dengan jam makannya. Jam makannya 3 kali, maka diberikan 3 kali. Berarti sepertiga kali dari IPT-nya. IPT-nya 18, berarti 6. Nah, sementara kalau insulin basal seharusnya diberikannya sehari sekali, ya, pada malam hari. Tapi kondisi tertentu mungkin kalau ada pengecualian bisa disesuaikan dengan dokter. Nah, ini dosisnya sebelum tidur. Nah, kalau insulin basal biasanya 40%. Nah, 40% dari berapa tadi? 30 unit. Berarti 12 unit. Jadi kalau merujuk ke pasien tadi, seharusnya pemberian dari prandial seharusnya ya, tapi kembali lagi semua tidak ada kata-kata seharusnya, semua harus ada kata-katanya kolaborasinya. Kita harus kolaborasikan, komunikasikan pemberian dari insulin prandial sehari 3 kali 6 unit ya, dan kemudian insulin basalnya harus diberikan 1 kali sehari 12 unit. Tetapi kembali lagi dosis itu tergantung dari kebutuhan klinis dan outcome yang akan dicapai. Nah, kalau kita tadi menyimak sama-sama materi Dokter Ihsan, itu juga disebutkan kekhawatiran orang-orang yang kan kita juga mengenal ya diabetes itu tidak hanya pada orang normal, kebanyakan juga diabetes pada anak-anak, pada wanita hamil, pada pasien-pasien yang mengalami gangguan hepatik, renal, dan juga pada pasien-pasien yang sudah geriatrik. Nah, tentunya pemilihan insulin ini harus benar-benar safe buat mereka. Kalau tidak nanti akan menimbulkan traumatik. Dan kalau kita lihat insulin aspart ini ternyata tidak hanya safe untuk pregnant, hepatik, pasien-pasien dengan gangguan hepatik atau renal atau geriatrik, tetapi untuk pasien-pasien di atas umur 2 tahun pun dia cukup safe ya. Jadi ini teman-teman bisa melakukan edukasi kepada pasien bahwa ini safe dan sudah ada studi penelitiannya ya. Dan kapan harus digunakan? Nah, ini yang harus disampaikan dengan dengan jelas ya kepada pasien, harus diberikan segera sebelum makan atau juga dapat diberikan segera setelah makan. Kenapa? Karena cara kerjanya cepat ya. Jadi mengendalikan kadar gula cepat, tapi harus diberikan segera sebelum makan dan segera setelah makan. Nah, hambatan-hambatan terkait
terkait dengan terapi pasien tadi saya lihat paling banyak di kos nih, yang ini nih nomor 2 nih teman-teman nih ya. Tapi sebenarnya banyak juga hambatan yang lain. Ibu-ibu mungkin, ayo yang ibu-ibu mana ada nggak yang punya pasien ibu-ibu takut gemuk? Nah, kenapa? Karena memang secara fisiologis insulin ini memang berdampak terhadap peningkatan berat badan. Tetapi kita bisa berikan edukasi bahwa dengan adanya penggunaan insulin, maka kita akan coba berkolaborasi dengan dokter gizi untuk pemilihan terapinya, pemilihan nutrisinya, dan kemudian bagaimana melakukan aktivitas sehingga dapat mengimbangi dari efek samping dari insulin. Kemudian needle anxiety atau ketakutan penggunaan needle, biasanya hanya pada pasien-pasien yang baru, dan ini biasanya perlu kita dampingi ya pada saat pemberian pertama. Kalau pasiennya masih cemas, ya udah jangan dipaksa, orang lain aja yang memberikan. Biasanya kalau orang lain yang memberikan, ibunya kan tinggal merem aja ya, bapaknya yang nyuntik gitu ya. Nanti kalau udah merasa nggak sakit, dia akan berani untuk menyuntik sendiri. Kemudian komplikasi. Nah ini teman-teman, nah ini penting banget ya teman-teman. Kalau kata-kata komplikasi, justru kita mau edukasi ke pasien gini. Kalau dilihat dari tata laksana algoritma dari pemberian obat diabetes, justru insulin ini yang paling tinggi menurunkan kadar gula dan mencegah terjadinya komplikasi. Jangan dibalik. Ya, jangan dibalik bahwa dengan adanya insulin maka akan terjadi kematian. Justru dengan menggunakan insulin lebih cepat sesuai dengan waktu yang dibutuhkan akan mencegah terjadinya komplikasi. Ya, jadi ini yang perlu disampaikan. Ada stigma, ada beberapa stigma. Nah, kalau stigma ini mau tidak mau keluarga harus dilibatkan ya, supaya tidak merasa atau mungkin tidak mendukung keluarga. Udah nggak usah pakai insulin, minum aja herbal, kumis daun kucing, kumis daun kucing ya namanya ya, kalau dulu di kuburan paling banyak tuh Pak Abdi ya. Terus kemudian apa tadi, takut terkait dengan efek hipoglikemi. Nah, efek hipoglikemi ini bisa di-manage gitu ya. Bagaimana cara manage-nya? Nah, kita bisa lihat cara memanage dari hipoglikemi adalah dengan melihat tanda-tandanya dan kemudian bisa melakukan segera, misal dengan minum susu coklat gitu ya, dan minum jus buah gitu ya, itu mungkin lebih cepat. Kalau emang mau lebih cepat lagi, kalau nggak ada jus buah atau jus coklat, mungkin bisa dengan permen. Nah, ini mitos-mitos yang teman-teman harus pahami dan jangan menyalahkan pasien karena ini memang sudah berkembang ya. Jadi yang perlu kita lakukan ya kita harus ambil waktu pasien untuk bertanya apa yang membuat pasien tadi, seperti tadi kasus yang tadi, jangan langsung dibilangin begini begitu. Kita tanya dulu apa yang membuat pasien merasa tidak ingin menggunakan insulin. Apakah dia merasa kalau udah pakai insulin satu selamanya dia akan pakai insulin, atau dia merasa bahwa insulin adalah terapi terakhir, atau dia merasa alasan-alasan lainnya. Nah, ini kita harus cari tahu ya, dan kemudian kita berdiskusi dengan pasien. Berdiskusinya gimana? Tergantung dari kasusnya. Kalau teman-teman melihat masalahnya adalah dia tidak bisa menggunakan, ya nggak usah dikasih ceramah, ya udah, ayo kerjain bareng, yuk latihan bareng, give them skills, ya, kasih dia training. Ya, jangan dikasih tahu, jangan diceramain, nggak ngerti sama aja gitu ya. Tapi kalau misalnya dia nggak ngerti, misalnya pengetahuannya kurang, ya kita memberikan informasi. Jadi kasus ini tergantung dari solusi, ini tergantung dari problem pasiennya. Nggak semua problem bisa ditangani dengan ceramah, ya teman-teman. Nah, bagaimana nih perhatian kita terhadap pasien-pasien yang mendapatkan kondisi khusus terjadinya hipoglikemi. Kalau kita lihat hipoglikemi sebagian besar disebabkan oleh apa sih? Kadang-kadang pasien ini ya tadi misalnya mau pesta gitu ya, pesta lagi, dia menggunakan obat diabetesnya terlalu tinggi, atau mungkin dia lupa kemudian melakukan akumulasi pengobatan dengan dosis yang hampir berdekatan. Kemudian apalagi dia takut karena habis ketemu apoteker atau dokternya, olahraganya berlebihan, makannya dikurangi, dietnya ditingkatkan, sehingga kemudian asupan glukosanya juga menjadi jauh berkurang. Ini menyebabkan terjadinya hipoglikemi. Nah, ini yang perlu kita ketahui dan kemudian kita sama-sama cari solusi ke pasien. Jadi kita tanya kebiasaan pasien. Apa sih, kapan terjadi hipoglikemi dan kenapa terjadi hipoglikemi? Jadi jangan langsung cepat-cepat menceramai pasien. Itu dosisnya nggak boleh terlalu tinggi ya Pak, harus tepat menggunakannya ya Pak. Olahraga nggak boleh berlebihan. Orang saya nggak olahraga kok. Kalau digituin pasiennya malu nggak? Malu kan ya.
Jadi cari tahu dulu ya pasiennya kenapa terjadi hipoglikemi. Nah ini teman-teman ambil aja dari P2 PTM ya terkait dengan tata laksana pasien hipertensi ada, diabetes ada. Jadi teman-teman nggak usah repot-repot dan ini enak kok mereka membuatnya lebih mudah gitu ya dari sisi masyarakat lebih mudah dipahami. Tanda-tanda hipoglikemi seperti apa ini perlu diedukasi kepada pasien. Nah, yang penting, yang tidak kalah pentingnya, apoteker juga harus memberikan informasi terkait bagaimana melakukan monitoring gula darah mandiri. Ya, apa sih targetnya dan bagaimana cara mengeceknya, bagaimana cara mengambil jarumnya, bagaimana memilih glukometernya. Ini ada di materi edukasi saya sebelumnya ya, karena banyak banget nyata apoteker yang belum mengetahui cara pemilihan glukometer yang baik gitu ya. Kemudian minta pasien untuk mencatat hasilnya sehingga nanti pada saat konsul kita bisa ketemu dokter atau ketemu apotekernya bisa dilakukan adjustment atau bisa dilakukan evaluasi. Nah, permasalahan lain terkait penggunaan insulin apa? Ada beberapa kasus di mana pasiennya memar ya. Kalau memar ini pasiennya terus minta jarum yang pendek. Enggak begitu sih. Bukan karena jarumnya panjang atau pendek. Kalau bicara memar itu biasanya masalah teknik dari penggunaan pasien, cara menyuntikkan, mencabutnya gitu ya, terlalu kasar atau sudutnya juga tidak benar, ini menimbulkan memar. Reaksi hipersensitivitas terjadi nggak? Bisa saja terjadi. Kalau emang ini terjadi, minta pasien untuk segera melaporkan, kita harus melakukan mengecek kembali apakah terjadi reaksi alergi dan lain-lain. Nah, lipohipertrofi ini paling banyak juga terjadi karena pasien mungkin nyaman di satu titik ya, dia nyuntik sini terus. Kadang kan pasien begini agak susah, apalagi di bokong. Padahal kalau di bokong itu kan lebih ini ya, lebih cepat ya, tapi jarang banget. Biasa di sini gitu ya. Jadi sehingga satu tempat terus-menerus menjadi hipoterapi. Nah, ada juga kasus sakit disuntik ya. Kalau sakit disuntik kita edukasi pasiennya jangan mengambil dari tempat dingin langsung disuntikkan, hangatkan dulu. Biasa kita gulung-gulung gini kan ya. Kemudian masukin jarumnya juga jangan kalau udah terampil jangan cucut gitu ya, pelan-pelan tapi dengan gerakan yang pelan tapi istilahnya mantap gitu ya, nggak goyang ke kiri, nggak goyang ke kanan, jadi bisa tetap gitu ya 90 derajat. Digunakan needle yang selalu baru ya dan masukkan dan lepaskan pada sudut yang sama. Oke, nah sekarang ini bicara interaksi. Saya nggak mau panjang lebar ngomongin masalah interaksi ya, karena interaksi tergantung dari kondisi pasiennya menggunakan apa. Tapi biasanya obat-obatan yang sering diberikan pada pasien-pasien diabetes yang berpotensi terkait dengan interaksi, teman-teman harus lakukan pengecekan. Kalau ternyata teman-teman mendapatkan obat-obatan misalnya S-inhibitor, kemudian sulfonamid, nah obat-obatan ini tentunya teman-teman harus lihat lagi. Kenapa? Karena obat-obatan ini dapat mengurangi jumlah kebutuhan dosis dari pasiennya. Ya, demikian juga untuk obat-obatan misalnya pemberian obat tiroid pada pasien yang tiroid ya, kemudian pemberian obat-obatan beta. Nah, ini juga kadang-kadang juga harus kita lakukan adjustment juga atau evaluasi terkait kebutuhan insulinnya. Karena obat-obat ini dia dapat meningkatkan dari kebutuhan insulin yang digunakan oleh pasien. Nah, ini teman sejawat teknik menyuntik. Ini saya yakin teman sejawat sudah sangat paham sekali apa yang perlu kita perhatikan edukasi kepada pasien. Kalau teman sejawat nggak punya ini bisa ini saya ambil dari ini product information ya, bisa teman sejawat ambil jadikan leaflet ya, atau teman sejawat bisa ambil di YouTube tapi yang sumber yang benar ya, yang resmi ya, jangan dari mahasiswa yang masih belajar gitu ya. Nah, terus kemudian cara merotasi penggunaannya ya supaya tidak terjadi hipohipertrofi. Nah, ini juga kalau saya disuntik sama Pak Abi, nyuntiknya mungkin beda. Kita BMI-nya sama nggak ya Pak Abi? Kalau BMI-nya sama ya udah deh nyuntiknya sama. Tapi kalau mungkin saya dengan Pak Firdaus mungkin cara nyuntiknya beda ya Pak Firdaus ya. Jadi kalau untuk yang langsing ya karena langsing jadi dicubit deh ya dikit. Tapi kalau pada pasien-pasien yang udah BMI-nya lebar besar nggak usah dicubit, susah lemaknya ditarik ya. Suntik aja biasa aja ya. Nah anak-anak juga seperti ini cubit dulu. Nah bagaimana cara mencubitnya? Ya cubit ya biasa cubit, nggak usah pakai kuku ya, sakit. Udah cubit pakai ini aja, makanya kukunya mendingan potong aja deh. Nah setelah itu kemudian setelah disuntikan biarkanlah 5-10 detik ya baru dilepaskan ya, itu ya teman-temannya. Nah ini always using new needles. Why? Nanti kita bahas ya. Nah ini teman sejawat
penampakan dari insulin aspart ya, Novorapid ya. Jadi kalau kita lihat ada pen cap-nya, kemudian cartridge-nya. Nah, ini ada pointer untuk menunjukkan dosis ini untuk dosis selektornya untuk memutar dosisnya. Kemudian ini push button untuk memencet dosis. Nah, ini kalau kita lihat juga ada needle-nya ya, bagian outer, luar, dalam, dan ini jarumnya, dan ini ada papernya ya untuk dibuka. Penggunaan needle tadi sudah disampaikan berulang-ulang, harus menggunakan needle yang baru untuk mencegah terjadinya kontaminasi, aliran dari insulin yang ngeblok gitu ya, dan kemudian juga leakage dari insulinnya. Cara pakainya, nah Mohon ini izin Bu Lucy, waktunya tinggal 4 menit. Oke, pada aku udah ngomong cepet banget ya. Oke, aku cepetin lagi deh. Nggak yakin teman saya bisa ngikutin suara saya cepet kayak kereta api Argo Lawu. Oke, nih teman sejawat, kalau begini ngasih edukasinya susah, pasiennya nggak akan tahu deh. Jadi pasiennya kasih kita lihat, ya Pak buka, kemudian ambil needle-nya, masukkan, yuk Pak masukkan, seret gitu. Kalau yang baru ya, kalau yang lama pasti dia udah tahu. Cuman Bapak ulangi kembali, coba saya ingin melihat apakah Bapak sudah melakukan step yang benar gitu ya. Setelah dimasukkan, ditekan, kemudian tarik outernya, kemudian ambil lagi yang innernya, bagian dalam. Setelah itu kemudian ambil 2 dosis ya untuk dikeluarkan, tag gitu, cek untuk dicek ya. Kemudian press hold, kita lihat apakah ada aliran. Kalau ada aliran berarti sudah bekerja dengan baik. Baru putar lagi dosisnya, baru kemudian masukkan tadi sesuai dengan BMI ya teman-teman, BMI-nya apakah cukup mau dicubit apa nggak dicubit gitu ya. Masukkan 90 derajat, keluarkan dengan sudut yang sama. Setelah itu jangan diginiin, tapi lakukan begini ya supaya nggak ketusuk ya. Lakukan ini pengambilan tutupnya begini, baru kemudian ditekan seperti ini. Kalau orang rumah sakit sudah terlatih ya, karena kita ada pelatihan ini. Menyuntik pakaian boleh nggak? Sebenarnya belum ada penelitian yang cukup, tapi karena kalau kita lihat teknik penyuntikan seharusnya ada di visualisasi, sebaiknya sih dihindari ya, karena kita nggak bisa melihat apakah ini sudah masuk ke kulit atau belum gitu ya, seputan atau belum, dan kemudian juga kita juga kalau untuk pasien-pasien itu yang memerlukan pencubitan, mau cubitnya bagaimana ya gitu ya. Nah, ini edukasi terkait dengan stabilitas teman sejawat. Biasakan pasien yang menggunakan insulin diedukasi untuk punya tempat cooler bag ya. Jadi teman-teman juga bisa jual ini menjadi sumber pencarian. Jangan disimpan di dashboard. Jangan, kalau kita di apotik jangan taruh di sini atau di sini. Kalau pasien ya taruhnya di tengah sini ya. Kemudian kalau siap mau pakai baca lagi. Jangan sampai lagi pasien ada dua pen ya. Jangan sampai keliru cara menggunakannya. Titiknya harus diputar, cara penggunanya tadi sudah dijelaskan, baca selalu dan berikan informasi produk, dan kalau ada kontrol kembali, bawa semua sampahnya ke rumah sakit atau ke tempat pelayanan kesehatan lainnya. Kalau di perjalanan darat ya kita simpan di tempat yang tidak panas ya. Kalau di udara kalau bisa jangan sampai di bagasi ya, tapi taruhnya di tas ini aja, kabin ya, supaya terkontrol dengan baik. Jangan gunakan insulin kalau udah keruh, jangan gunakan insulin jika sudah terpapar dengan suhu yang sangat ekstrim ya, karena ini bisa mengurangi efektivitas dari insulin. Nah, jadi kita edukasi pasien tidak perlu menaruh di tempat yang dingin terus-menerus. Untuk yang sudah digunakan bisa digunakan di suhu, disimpan di suhu kamar, tapi jangan terus disimpan dalam kondisi pen tertempel ya, karena untuk mencegah terjadinya blok. Jadi pennya biasakan untuk dibuang lah, ditaruh di satu tempat untuk dibawa nanti, terus ganti yang baru ya. Beyond use date 28 hari ya, di bawah suhu 30 derajat. Jadi kalau belum expired pun kalau udah dibuka 28 hari, anjurkan untuk tidak menggunakan. Cara membuangnya jangan di botol, jangan di plastik, kasihan mas-masnya yang ambil sampah, taruh di kaleng, kumpulkan, nanti dibawa ke rumah sakit. Nah, ini selesai terakhir. Jadi kalau kita ingin memberikan informasi kepada pasien, kita juga harus menyampaikan kepada pasien hati-hati ya saat menangani jarum bekas. Tidak langsung dibuang dalam keadaan jarum terbuka gitu ya, tenganga ya, karena ada risiko tertusuk dan lain-lain.
Kemudian juga jangan walaupun satu keluarga suami istri jangan ganti-ganti pennya, berbagi ya, karena berbagi pena kita nggak pernah tahu kondisi pasiennya sedang infeksi dan bisa menyebabkan infeksi silang. Ya jangan pernah berbagi pena juga dengan orang lain. Jauhkan pena dan jarum supaya nggak buat main anak-anak. Dan sebagai penutup saya ingin menyampaikan kepada Mas Jawat dalam edukasi pasien diabetes tidak terlepas dari prevention and treatment. Prevention tidak lepas dari non farmakologi, menjaga berat badan, gaya hidup yang sehat dengan pola makan yang baik dan aktivitas yang cukup ya. Sementara treatment tetap harus dijaga ya, bagaimana penggunaan insulin dengan tepat, penggunaan medicine dengan baik dan benar dan melakukan kontrol dengan tepat. Demikian Pak Abdi, saya kembalikan ke Pak Abdi. Thank you.